Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Izakius Frederico Rahmat dari kelas 10 SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang lembaga keuangan non-bank beserta jenis-jenisnya. Mungkin selama ini, kita lebih sering mendengar tentang bank, seperti tempat menabung atau meminjam uang. Namun, ternyata dalam sistem keuangan, tidak hanya bank saja yang berperan penting. Ada juga lembaga keuangan lain yang tidak kalah penting, yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membeli motor secara kredit, menggunakan asuransi, atau bahkan saat orang tua kita menabung untuk dana pensiun. Tanpa kita sadari, semua itu berkaitan dengan lembaga keuangan non-bank. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu lembaga keuangan non-bank, apa saja fungsinya, serta jenis-jenisnya. Dengan memahami materi ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan di masa depan maupun di masa sekarang ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan tetapi tidak memiliki fungsi utama seperti bank, terutama dalam hal menerima simpanan dalam bentuk giro dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara langsung. Walaupun begitu, lembaga keuangan non-bank tetap memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini karena lembaga ini mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak sepenuhnya bisa dilayani oleh bank. Lembaga keuangan non-bank biasanya lebih fokus pada kegiatan tertentu, seperti pembiayaan barang atau jasa, investasi jangka panjang, serta perlindungan terhadap risiko. Contohnya, ketika seseorang ingin membeli motor tetapi belum memiliki uang yang cukup, maka ia bisa menggunakan jasa leasing. Atau, ketika seseorang ingin melindungi dirinya dari risiko kecelakaan, maka ia bisa menggunakan asuransi. Dengan demikian, lembaga keuangan non-bank menjadi pelengkap dari lembaga perbankan dalam sistem keuangan. Lalu selanjutnya, fungsi lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Sebagai sumber pembiayaan. Lembaga ini membantu masyarakat mendapatkan dana tanpa harus melalui bank, misalnya melalui leasing atau penggadaian. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi. Masyarakat dapat menanamkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan, contohnya melalui pasar modal atau dana pensiun. Lalu yang ketiga, sebagai pengelola risiko. Lembaga seperti asuransi membantu masyarakat mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terduga. Lalu yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemudahan pembiayaan dan investasi, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Lalu yang ketiga adalah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, asuransi. Asuransi adalah lembaga yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam asuransi, nasabah diwajibkan membayar sejumlah uang yang disebut premi. Sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi jika terjadi risiko tertentu. Contohnya, asuransi kesehatan untuk menanggung biaya berobat. Lalu, asuransi jiwa memberikan satuan bantuan jika terjadi kematian. Lalu, asuransi kendaraan menanggung kerusakan atau kecelakaan. Dengan adanya asuransi, seorang tidak perlu menanggung kerugian secara sendirian. Lalu yang kedua, penggadaian. Penggadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan sistem jaminan barang. Artinya, seorang harus menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman. Contoh barang yang bisa digunakan adalah emas, perhiasan, HP, atau barang elektronik lainnya. Jika pinjaman dilunasi, barang akan dikembalikan. Namun jika tidak, barang tersebut dilelang oleh pihak penggadaian. Penggadaian bisa digunakan untuk kebutuhan cepat.
Lalu yang ketiga, koperasi simpanan pinjaman. Koperasi adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota serta bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dalam koperasi simpanan pinjam, anggota dapat menabung. Anggota juga dapat meminjam uang dengan bunga yang relatif rendah. Lalu, keuntungan koperasi biasanya dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Koperasi sangat cocok untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha. Lalu yang keempat adalah perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang dengan sistem cicilan. Barang yang biasanya dibiayai seperti sepeda motor, mobil, alat elektronik atau mesin usaha. Dalam leasing, barang akan digunakan oleh konsumen, tetapi kepemilikannya biasanya baru berpindah setelah cicilan selesai. Leasing sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki barang tetapi belum mampu membiayai secara tunai. Lalu yang kelima, dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana yang akan digunakan saat seseorang memasuki masa pensiun atau tidak bekerja lagi. Biasanya, dana ini dikumpulkan selama seseorang masih bekerja, baik dari gaji pribadi maupun dari perusahaan. Manfaatnya, memberikan penghasilan di masa tua dan menjamin kehidupan yang lebih aman setelah pensiun. Dengan adanya dana pensiun, seseorang tidak terlalu bergantung pada orang lain di masa depan. Lalu yang keenam adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin berinvestasi. Instrumen yang diperdagangkan antara lain saham adalah tanda kepemilikan perusahaan, lalu obligasi atau surat utang. Fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan modal, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Namun, investasi di pasar modal juga memiliki risiko, sehingga perlu dipahami dengan baik. Dari berbagai jenis tersebut, dapat kita lihat bahwa lembaga keuangan non-bank memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, mulai dari membantu kebutuhan dana, memberikan perlindungan, hingga menyediakan sarana investasi. Demikianlah penjelasan mengenai lembaga keuangan non-bank beserta jenis-jenisnya. Dengan memahami materi ini dengan baik, diharapkan kita dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih jelas dan mudah. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.